warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ada empek-empek isi mie ya, yang kita cocolin di kuah cuka dan rasanya enak. Oke, caranya mudah banget, gampang banget, simple banget. Bumbunya hanya garam. Terus untuk garamnya kira-kira setengah sendok makan garam. Dan di sini juga sudah ada, di sini kita menggunakan micin ya. Tuh. Kemudian di sini juga kita gunakan 3 siung bawang putih. Langsung aja kita ulek bumbunya. Untuk micinnya bisa kalian ganti kaldu kalau kalian mau gitu kan. Kemudian di sini setelah halus bumbunya, kita ulek-ulek gitu kan sampai halus. Buat kalian mau menggunakan chopper boleh, menghaluskan bumbu, mau menggunakan blender boleh. Di dapur Yanti manual saja ya. Tuh, kemudian ini ada tepung terigu yang sudah kita siapkan dalam wadah. Untuk takaran tepung terigunya di sini kita menggunakan 1 sendok merunju, ini sebanyak 30 sendok makan merunju ya. Kemudian di sini kita panaskan airnya. Untuk airnya di sini yang kita panaskan itu kira-kira ada 700 sampai 750 ml ya, setara dengan 3 gelas air. Kemudian ini kita biarkan mendidih sampai mendidih seperti ini. Bumbunya yang sudah kita giling halus tadi kita masukkan ke dalam tepung terigunya, tuh seperti ini. Kemudian kita siram dengan menggunakan air yang mendidih sebanyak 700 sampai 750 ml ya. Tuh seperti ini. Kalian aduk-aduk benar-benar yang sampai merata bertahap ya, masukin air panasnya. Tuh seperti ini. Pokoknya harus diaduk merata. Jangan lupa aduk itu jangan menggunakan tangan karena di awal tuh airnya benar-benar yang panas banget. Dan ini airnya harus benar-benar merata. Jadi di sini kita mau buat inti dari empek-empeknya ya. Nih buat kalian para pemula, dicobain cara buat empek-empek seperti ini. Kemudian kalau sudah teraduk seperti ini, kita masukkan di awal 1 butir telur terlebih dahulu. Tuh. Seperti ini ya, kita masukkan 1 butir telur. Tujuan telur di sini dimasukkan supaya pempeknya menjadi kejal ya. Jadi fungsi telur di dalam adonan pempek itu supaya pempeknya menjadi kejal. Kemudian ini kita aduk saja seperti ini. Tuh, kita campurin telurnya. Tuh, ini kalau untuk kalian kalau mau jualan 1 aja cukup ya, tapi berhubung ini untuk makan sendiri biar kerasa banget kejalnya, nanti kita tambah 1 butir lagi telurnya ya. Dan ini setelah merata telur pertama, kita masukkan telur yang kedua nih. Tuh, ini telur yang kedua ya. Nih telur yang kedua. Jadi sekali lagi fungsi telur di sini itu untuk memberi rasa kejal waktu kita makan pempek ya. Jadi tema kita di sini ini adalah pempek dos atau pempek kosong yang biasa dijual di pasar, sering kita temukan di pasar-pasar tradisional. Ini dia bahan-bahan intinya ya. Kemudian setelah kita aduk-aduk seperti ini, setelah merata seperti ini, tuh, ini kita diamkan terlebih dahulu nih. Ini intinya sudah jadi ya. Tuh. Kemudian di sini kita masukkan ini sagu. Jadi kita di sini selain pakai tepung terigu biasa, di sini juga kita menggunakan sagu yang biasa aja ya. Untuk takaran sagunya di sini kita masukkan setengah kilo atau setara dengan 500 gram. Biasanya kalau kalian beli tepung sagu gitu kan di warung, bilang aja beli setengah kilo gitu. Itu kalian masukin semua full ya, dimasukin. Tuh seperti ini. Kemudian adonannya diaduk kembali sampai benar-benar merata. Tuh. Setelah merata semua,
kalian bisa langsung adon dengan menggunakan tangan karena dia sudah dingin ini ya. Tuh, seperti ini. Jadi jangan lupa sebelum mengadon dengan menggunakan tangan, tangan kalian dicuci terlebih dahulu ya. Kenapa menggunakan tangan di sini? Biar adonannya lebih kalis gitu kan, lebih cepat kalis seperti ini. Nanti ini tampilan teksturnya itu cenderung lembut, jangan khawatir. Jadi kalau kalian mau membentuknya, kalian memberikan tepung di tangan. Untuk tepungnya terserah, mau kalian pakai tepung terigu boleh untuk baluran tangan, mau kalian pakai tepung sagu juga mantap gitu kan. Dan ini teknik membuat empek-empeknya. Kalian buat lubang seperti ini boleh. Kemudian kalian untuk di sini karena temanya empek-empeknya isi mie, jadi kita sudah sediakan mie ya. Untuk bahan isian mie-nya di sini kita menggunakan mie goreng ya. Tuh, kalau mie rebus basah dong. Jadi di sini kita menggunakan mie goreng. Ini inovasi bikin pempek terbaru yang biasanya menggunakan bahan telur, menggunakan bahan tahu atau menggunakan yang bahan-bahan yang lain. Di sini kita buat inovasi terbaru dengan pempek isi mie, seperti ini. Dan kemudian kita rapikan bagian dalamnya. Tuh, kita rapatkan. Ini cara mengisi seperti cara mengisi pempek telur seperti ini. Tuh ya. Kalian tinggal rapikan pinggirnya. Kalau bisa dibuat rapat, benar-benar rapat. Jadi kalian jangan takut kalau adonannya ini terlalu lembut, karena semakin lembut adonan semakin bagus hasil pempeknya. Tapi kalian harus hati-hati dalam pembentukannya ya. Dan ini yang kita bentuk ceper, ini bisa biasanya kalau orang itu diisi empek-empek kates ya, tetap kita pakai isian mie di sini karena temanya mie gitu dong. Kemudian sama seperti telur, dilipat-lipat terlebih dahulu, tapi bagiannya kalau sudah dilipat rapi seperti ini, buat melebar kalian tekuk pinggir seperti ini. Tuh, ini dua teknik cara membentuk empek-empek ya. Tuh, jadi seperti ini tampilannya. Dan untuk yang lenjer yang panjang-panjang itu variasi ya. Kalian bisa gulung-gulung aja dengan tangan. Kalau yang lenjer mudah banget buatnya, yang panjang-panjang. Dan ini empek-empek yang berbentuk untuk isian telur tapi isinya tetap mie. Ini juga kalau sering orang isi kates, tapi kali ini tetap kita isi mie juga di dalamnya. Dan ini untuk tampilannya. Dan ini yang lenjer ya. Tuh, yang panjang ini mudah banget buatnya, cuma digulung-gulung dengan tangan. Kemudian di sini kita teknik merebus. Untuk merebusnya di sini kita menggunakan wajan aja, nggak apa-apa, boleh gitu kan. Wajannya kita isi air seperti ini, air secukupnya. Kemudian di sini kita masukkan minyak secukupnya ya. Yang kita gunakan di sini adalah minyak goreng atau minyak manis, ada yang bilang minyak makan gitu kan. Seperti ini. Ini kalau disendokin kira-kira 3 sendok makan ya takaran minyaknya. Di sini juga kita masukkan garam secukupnya. Kalau kalian tidak bisa tahu takaran secukupnya, ini kira-kira setengah sendok makan juga boleh. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu ini pempek lenjer. Kita rebus dulu. Tekniknya setelah mengapung seperti ini jangan langsung diangkat ya. Jadi setelah dia benar-benar mengapung itu kalian heningkan biar dia mendidih di tingkat mendidih 5-10 menit. Baru bisa kalian angkat. Dan ini lihat tuh hampir mengapung semua. Kalau sudah mengapung semua seperti ini, kita biarkan kira-kira 5-10 menit perebusan sampai benar-benar dia mendidih, baru diangkat ya. Tuh, ini dia tampilannya. Cantik kan pempek lenjernya. Tuh ya, kalau sudah seperti ini sudah bisa diangkat nih, udah 5-10 menit nih. Kita serok aja deh dengan saringan seperti ini ya. Tuh. Kemudian untuk pempek yang lainnya juga sama cara merebusnya, tadi sudah kita beritahu tekniknya. Dan untuk empek-empek lenjer yang kita angkat tadi ya, bisa kita rendam. Setelah kita angkat itu bisa kita rendam seperti ini. Tuh, dengan air dingin. Kemudian bisa kita tiriskan setelah direndam dengan air dingin 5 menit kita tiriskan. Tuh, itu supaya pempeknya nggak lengket ya. Setelah dimasak itu karena dia menggunakan sagu, nggak lengket dengan pempek yang lainnya, itu kita rendam lagi. Dan ini dia hasilnya, sudah kita angkat empek-empeknya. Udah kita tiriskan terlebih dahulu airnya seperti ini. Jadi
Kalau sudah ditiriskan nanti berarti sudah siap untuk dipindahkan ke wadah yang lainnya ya. Mudah banget kan cara masak empek-empeknya, simple. Dan buat kalian para pemula boleh gitu mau dicoba masak empek-empek yang ini. Dan ini sepertinya yang empek-empek isi mie yang berbentuk telur, yang harusnya empek-empek telur, isian telur ini sudah matang juga tuh, sama seperti lenjer tadi ya. Langsung kita angkat kalau sudah naik gitu kan. Langsung aja kita rendam tuh seperti ini di rendaman airnya. Mudah banget kan cara buat empek-empeknya kan. Tuh kita tiriskan. Tujuan perendaman tadi supaya empek-empeknya nggak lengket, nggak licin karena dia menggunakan sagu. Tuh mudah banget kan bikin pempek dosnya. Pempek kosong gitu kan. Kalau kalian mau pakai ikan, kalian tinggal campurin aja dengan ikan, nggak apa-apa, boleh gitu kan. Dan setelah kita rendam seperti ini, kita biarkan 5 menit gitu kan di air dingin. Nanti kita angkat dan kita masukkan terlebih dahulu. Ini yang biasanya empek-empek yang isinya kates, tetapi tetap kita isi dengan mie karena temanya empek-empek mie. Kita rebus juga ini. Jadi mudah banget kan. Di sini kalian bisa dapat tips bagaimana membentuk empek-empeknya. Dengan 3 macam. Pertama pempek lenjer, yang kedua pempek telur, dan yang ketiganya pempek kates tetapi isiannya mie. Ini dia, kita sisihkan seperti ini kalau sudah tiris airnya. Tuh, begitu juga dengan empek-empek yang isi mie tapi berbentuk pempek telur juga kita sisihkan seperti ini. Tuh ya, mudah banget kan. Kita tiriskan. Setelah kita tiriskan seperti ini, kita akan melihat empek-empek yang kita rebus tadi ya. Oke, sambilan kita cek gitu kan, ini sudah matang atau belum. Tuh kita aduk-aduk ya. Ini pempek rebusan terakhir. Tuh kalau sudah matang, yang pempek yang berbentuk pempek telur yang isinya mie tapi dia berbentuk telur ini kita sisihkan. Kita akan mengangkat empek-empek yang satu ini, yang terakhir ya. Yang terakhir kita rebus dan langsung deh kita tiriskan. Kita masukkan ke dalam air. Tuh, masih ingat kan kenapa direndam lagi dengan air? Supaya empek-empeknya nggak licin ya. Tuh, mudah banget kan bikin pempeknya. Oke, buat temen-temen silahkan dicoba, wajib dicoba gitu kan. Jadi jangan khawatir kalau adonannya terlalu lembut, karena semakin lembut adonan itu semakin bagus kualitas pempek kalian ya. Dan ini dia, kita tunggu beberapa menit, 5 menit, kurang lebih 5 menit ya, sampai adonannya nggak lengket lagi. Ini bisa kita tiriskan. Pempek terakhirnya kita tiriskan. Ini tetap isinya mie ya. Biasanya pempek seperti ini diisi kates gitu kan. Tapi ini kita isi dengan mie. Jadi untuk isinya apa aja boleh gitu kan, tinggal kalian bentuk-bentuk gitu kan. Dan kalau sudah ditiriskan seperti ini, bisa kita gabungkan dengan empek-empek yang lainnya. Tuh, kita masukin aja, kita gabungin aja, dan tadam, ini dia empek-empeknya sudah siap. Buat kalian yang ingin mencoba membuat untuk usaha boleh, untuk makan sendiri boleh gitu kan. Untuk stok cemilan kalian di kulkas juga boleh. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal dinginkan beberapa saat di suhu ruang. Kemudian bisa kalian simpan ya buat stok, dan kapan saja kalian ingin menggoreng boleh gitu, bisa dinikmati untuk kapan saja. Oke, tetap stay ya di Dapur Yanti. Semoga video-video yang ada di sini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.